Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Indonesia juga menjalin hubungan secara politik dengan Timur Tengah yang menciptakan jalinan keilmuan antara Indonesia dengan Timur Tengah. Jalinan keilmuan yang sudah dimulai sejak lama ini mendorong Muslim Indonesia untuk semakin memperdalam ilmu keislaman yang mereka miliki. Jalan yang harus mereka tempuh dalam menjalin hubungan dengan Timur Tengah dalam menuntut ilmu sudah tercipta karena orang terdahulu sudah lebih dulu membukakan pintu bagi siapa saja generasi setelahnya untuk menuntut ilmu di Timur Tengah. Pelajar dari Indonesia semakin meningkat jumlahnya untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah sebelum abad ke-20. Banyaknya pelajar yang menuntut ilmu ke Timur Tengah didorong oleh motivasi yang mana itu berkaitan dengan semangat rihlah ilmiah yang muncul dengan sejumlah guru besar di Kairo. Para guru besar Kairo pada kurun waktu tersebut memiliki kecenderungan intelektual yang sama dengan guru besar Mekah dan Madinah pada abad ke-16. Kecenderungan intelektual ini merupakan hal dalam menuntut ilmu yang mana dipusatkan pada ilmu-ilmu agama dalam perspektif Islam tradisional. Dan pada masa setelah abad ke-19, pertukaran kultural pada periode itu masih sama, yang mana dilanjutkan dengan melakukan transmisi ke Indonesia oleh para pelajar Indonesia baik dari Kairo maupun Mekah dan Madinah. Mulai sejak dekade 1920-an, banyak pelajar Indonesia yang terus berdatangan untuk menuntut ilmu di Kairo maupun Mekah dan Madinah. Namun, pada masa itu, minat dan orientasi intelektual para mahasiswa dari Indonesia tidak hanya berpusat pada ilmu keagamaan, melainkan juga mengenai ilmu politik. Para mahasiswa Indonesia pada masa itu menilai bahwa mereka menuntut ilmu di Mekah saja, mereka hanya akan mendapatkan ilmu agama, tetapi jika mereka menuntut ilmu di Kairo, mereka dapat mendapatkan ilmu politik juga. Banyaknya mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Kairo menciptakan para mahasiswa Indonesia ke dalam beberapa kelompok-kelompok mahasiswa modernis berdasarkan kecenderungan intelektual, keagamaan, dan politik mereka masing-masing. Tidak hanya itu, sebagian para mahasiswa Indonesia lainnya juga memiliki kecenderungan intelektual yang berbeda dengan kelompok-kelompok modernis, yaitu intelektual Islam tradisional. Perbedaan dari kecenderungan intelektual mahasiswa Indonesia ini memiliki pengaruh tersendiri di Indonesia. Para penuntut ilmu keagamaan yang berada di Kairo maupun Madinah banyak yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah selesai menuntut ilmu di Timur Tengah. Pengertian ulama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu orang yang ahli atau dalam pengetahuan agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Arab, ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim. Alim adalah isim fa'il dari kata dasar ilmu. Jadi yang alim adalah orang yang berilmu dan ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Ulama di Indonesia sangat berpengaruh dan memiliki peran penting mengenai bagaimana tersebarnya ilmu-ilmu agama Islam di kalangan masyarakat, yang mana ulama sendiri bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah-masalah sehari-hari baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Ulama pertama yang akan dibahas adalah Ustadz Dr. Firanda Andirja. Memiliki ketertarikan yang besar pada ilmu agama dan juga berkat kecerdasan yang beliau miliki, beliau mendapatkan kesempatan untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Dengan beliau yang menempuh studi di Timur Tengah, tepatnya di Madinah, menambah jumlah para ulama yang merupakan alumni Timur Tengah. Selain Ustadz Firanda Andirja yang merupakan lulusan Universitas Islam Madinah, Ustadz Hanan Ataki yang juga lulusan dari Timur Tengah, yaitu lebih tepatnya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ustadz Hanan Ataki saat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar menekuni jurusan tafsir Al-Quran. Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Hanan Ataki merupakan salah satu contoh ulama alumni Timur Tengah. Ilmu dan pengalaman yang dimiliki para pendakwah alumni Timur Tengah menjadi salah satu alasan mereka memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Ilmu yang mereka miliki dan mereka pelajari langsung dari Timur Tengah, yaitu Madinah dan Kairo, yang mana Islam bermula dan berkembang di sana. Ajaran yang mereka terima didapatkan dari guru besar, syekh ternama, dan tidak diragukan lagi ilmu keislamannya. Metode dakwah yang dipilih oleh Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Hanan Ataki yaitu dakwah ke seluruh daerah Indonesia melalui buku ataupun tulisan dan juga melalui media sosial. Mengikuti perkembangan zaman yang sekarang serba canggih, ulama Indonesia juga memperbarui metode penyebaran ilmu agama Islam. Pengajian maupun ceramah yang dilaksanakan secara langsung
dengan datang ke masjid-masjid tetap dilakukan oleh para ulama Indonesia. Metode pendekatan langsung dengan cara seperti itu juga masih menjadi pilihan pertama agar apa yang mereka sampaikan langsung tertuju dan dapat mudah dipahami oleh para jamaah. Untuk media sosial lain seperti Instagram, YouTube, Facebook, ataupun Twitter, Ustadz Firanda dan Ustadz Hanan memanfaatkan juga untuk menyebarkan ilmu agama. Penggunaan media sosial yang mudah dijangkau oleh siapapun pada masa ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Zoom dan YouTube untuk menyampaikan ceramah. Ceramah biasa dilakukan secara live streaming dan juga diadakan sesi tanya jawab saat live streaming tersebut untuk para jamaah apabila ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan materi dakwah ataupun yang di luar itu. Ustadz Hanan Attaqi yang merupakan pendiri Pemuda Hijrah juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyebarkan ilmu agama yang dimiliki oleh beliau kepada para remaja khususnya yang menjadi sasaran utama dakwahnya. Peran dalam menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh kedua ulama lulusan Timur Tengah dapat menjadi contoh bahwa meskipun lulusan Timur Tengah yang merupakan tempat asal dan berkembangnya Islam tidak menjadikan kedua ulama tersebut berpikiran tidak maju, terutama dalam menanggapi kemajuan teknologi pada saat ini. Baik Ustadz Firanda maupun Ustadz Hanan Attaqi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan tepat. Pemanfaatan tersebut dilakukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan mengambil peran untuk memperbaiki kehidupan beragama yang dimiliki oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi dan perkembangan zaman sangat pesat pada saat ini, tidak menjadikan Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Hanan Attaqi meninggalkan ajaran murni Islam. Ketauhidan sangat dipentingkan dalam menghadapi perkembangan zaman dan perkembangan teknologi saat ini. Peran kedua ulama tersebut menjadikan Islam tetap dipegang teguh oleh masyarakat muslim di Indonesia. Melalui berbagai platform media sosial yang banyak dimiliki atau digunakan oleh para remaja, diharapkan materi kajian yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan ke dalam kehidupan semua muslim di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.